pengaruhnya ya 0,75B. Ya biasanya B yang di sini ya. Selain Pak Eri ini pakai pakai B. Jadi di F tambah B nanti dikasih rata-rata. Ya. Tapi diingat kemarin kita sudah bahas kita pakai yang N160 ya. SNI kita mengharuskan pakai N160. Jadi N ini N dari lapangan, N60 ini karena koreksi alat, karena alatnya untuk SPT ada 3 macam ya, belum lagi untuk stangnya, untuk diameternya ya. Jadi nanti pakai N60, terus dikoreksi lagi terhadap tekanan. Karena tekanan semakin ke bawah, tekanan tanahnya semakin besar. Rumus tekanan adalah gamma dikalikan H. Jadi kedalamannya lebih dalam pasti tekanannya lebih besar sehingga perlu koreksi. Ya, ini yang kemarin kita sudah bahas untuk N60, N160 dan N160 ini perlu CN ya di sini. Dari N60 menjadi N160 kita perlu CN ya. CN-nya di sini itu ada Caragi, Basara, Peck, Skempton ya. Kalau di buku kalau di SNI kita juga sudah ada, sudah dipatok di SNI kita. Ya, jadi SNI kita sekali lagi pakai rumus yang di sini, yang di SNI kita. Sorry. Jadi di SNI kita sudah dikumpulkan jadi satu di sini, ya, pakai N160. Ya, di rumus berapa di sini. Jadi kita pakai ini aja juga sudah boleh ya di persamaan. Yang kedua di sini. Di sini sudah lengkap N160. Pertama adalah di sini N dari lapangan, terus di sini ada CN ya. CN-nya pakai rumus ini ya, sudah dipatok 2,2 di sini dibagi 1,2 ditambah sigma 0 dibagi 100. Untuk alatnya di sini sudah ada CE, CB, CR sama CS. Kalau di bukunya Pak Hari di sini pakai EF ya. Ya, sama saja ya. Jadi mohon jangan bingung di SNI maupun di buku Pak Hari yang kita kemarin sudah bahas di buku Pak Hari. Ini kebetulan mohon maaf saya fotokan saja ya. Di sini pakai EF ya di sini. Ya kemarin kita sudah sampai contoh-contoh yang di bukunya Pak Hari. Ini yang absolut di sini cuma EF ya. Dan di sini dikalikan N lapangan. Jadi untuk menjadi N160 nanti baru dikalikan CN ya. Di sini CN-nya juga banyak selain di SNI kita di sini juga ada CN-nya, di sini juga ada tambahan Liao dan Whitman di sini ya. Rumusnya tinggal akar 95,76 dibagi P0-nya. P0 ini sama dengan sigma 0 ya, yang gamma kalikan H tadi. Untuk berikutnya ada yang ditanyakan. Jadi kita sudah CN-nya macam-macam ini ya. Jadi di sini sudah kumpul di sini tergantung pilihan mana. Sekarang untuk yang sondir kemarin kita sudah bahas apa belum? Yang sondir. Belum Pak, SPT aja. Kemarin SPT saja ya. Ini waktunya insya Allah cukup kalau dengan videonya ya, kalau membahas SPT saja, karena bahasan setelah sondir ini nanti sudah subbab tersendiri. Bisa dilihat, ini kemarin saya suruh kalian untuk buka-buka videonya, tapi semuanya dari sondir ini kemarin sudah saya bilang semuanya dari sondir itu di buku SNI sondir ini ya, CPT atau sondir itu ini kuncinya di gambar 4 atau 5 ya. Jadi walaupun perangkai alatnya banyak ya, kuncinya itu di gambar 4 atau 5 di sini. Ini kemarin kayaknya sudah saya jelaskan sedikit. Nah, kuncinya gambar 4 atau 5 ini sama, gambar 4 atau 5 ini nggak ada bedanya. Atau 5 di sini nggak ada bedanya ya.
Jadi posisi yang di sini ada stang itu ada dua, yang disebut bikonus dulu ini ya. Kenapa disebut bikonus? Bi kan dua ya. Awalnya itu cuma depan saja ya, ujung saja, konus saja. Terus ditambahi bisa selimut ini ya. Jadi bikonus. Kalau dulu cuma konus saja, sekarang bikonus. Maksudnya bikonus itu apa? Bisa membaca ujung sama selimut ya. Dan posisi bikonus itu adalah ini. Nanti di video juga akan tampil ya, bikonus itu yang ini ya. Nanti ini diperpanjang dengan stang ya. Stangnya itu ada stang pipa yang berlubang dan stang dalam yang tulangan ya. Jadi dua-duanya dimasukkan ya. Jadi ngumpul di sini. Itu nanti kalau stang luar fungsinya apa? Stang luar itu di mana kedalaman yang kita akan perlukan. Dan ini dari gambar sonder ini tiap 20 tiap 20 cm ya. Ini kan satuannya meter ya. Jadi 0, 20, 4 ini semuanya dalam satuan meter, jadi ini setiap 20 cm. Jadi yang dimaksud di sini tadi, stang luar di sini itu tiap 20 cm. Ya kebetulan ini kemarin saya contohkan kalau sudah di min 10, ya sudah berhenti, stang luar sudah tidak ada, mohon maaf tidak ada fungsinya ya, karena nanti sudah dialihkan di stang dalam. Nah, stang dalam ini yang kita kasih gaya ya. Untuk yang pertama itu pasti yang ujungnya ini bergerak ya. Kalau ini sudah sampai 10 cm di sini ada keterangannya biasanya. Pengembangannya ini sampai berapa senti ya. Misalnya di sini 10 cm. Kalau sudah mentok 10 cm ya sudah, ini nggak bisa perpanjang lagi ya. Yang awalnya di sini ini jadi sini ya. Bacaan pertama ini adalah konusnya ujungnya ya. Terus kalau ini saya teruskan ya, ini karena sudah mentok 10 cm, ini juga sudah mentok 10 cm. Nanti di sini yang memanjang ya posisi di sini ya. Jadi ini selimutnya yang bergerak. Ya. Jadi ini sudah mentok, ini sudah mentok, ini sudah mentok ya, ini 10 cm ya sudah enggak bisa panjang lagi ya. Akhirnya yang memanjang yang posisi ini. Ya. Ini awalnya 0 jadi panjang ini ya. Kalau sudah mentok di sini ya sudah ya. Dan ini bacaan di titik itu ya, misalnya di sini 10 ya bisa saja di sini 10 min 10 ya, bisa saja di bacaan 10 misalnya 1 gitu ya. Ya, bacaan ini 10,1 padahal kita kan tiap 20 sentian ini kan masih 10 cm ya. Ya, nanti kita ngasih lagi untuk stang dalamnya ini sampai nanti kedalaman 10,2 ya. Tapi ini sudah selesai. Nanti makanya di sini dikalikan 20 itu karena posisi bacaannya nanti 20 ini ya. Di sini nanti dikalikan 20 ya. Batang tekannya dikalikan 20 ya. Yang dikalikan 20 batang lekat aja ya karena ini dianggap 20 cm lekatannya. Ya. Ini dianggap ini bacaannya sesaat ya, tapi nanti dianggap ini 20 cm. Tapi kalau ujung ya sudah ujungnya di mana dia berada. Ya. Ini bacaan pertama itu ujungnya saja, bacaan kedua ujung karena ini ujung juga berubah ya. Walaupun ini tetap 10 cm, tapi yang bergerak adalah yang ini ya. Jadi ini bacaan total, nanti kalau dicari selimutnya saja tinggal mengurangi saja total dikurangi ujung bacaan satu ya. Ya, jadi kalau mau selimut juga sama, di sini berarti bacaan 2, saya kurangi bacaan 1 ya, kurangi bacaan 1. Intinya cuma di sini sebenarnya, sonder itu yang di konus ini, bikonus ini. Ya, di bikonus ini. Disebut bikonus karena sekali lagi untuk mencatat dua hal, ujung sama selimut, ya awalnya yang ujung ini konus ya. Awalnya di sini adalah konus. Ya. Jadi ini sekali lagi membaca ujung sama membaca selimut yang kedua. Ya. Ini bacaan total karena ini ujungnya juga berubah, selimutnya juga berubah. Sementara yang di bacaan kedua pertama di sini selimutnya tetap tidak ada pengaruh selimut sama sekali. Ya. Jadi intinya di bikonus ini ya, intinya di bikonus ini.
Ya, kalau sudah tahu Bikonus ini, maka kalau ada gambar video yang tadi, ya nanti mohon, ini kebetulan saja saya buka dua ya. Kebetulan buka dua, alatnya seperti ini, macam-macam bisa seperti ini. Kita harus hitung dulu berapa jaraknya. Boleh, tolong lagi. Dan ini pasti nanti pakai angker ya, karena kalau nggak pakai angker, kita memasukkan Bikonus nggak kuat ya. Tentuin dulu makanya titiknya. Ini kan banyak akar. Angkernya. Mau yang di mana? Ya, mau di mana? Kalau tanya, boleh nanti kita buat angker. Biasanya angker 2 ya. Sekali lagi buat angker. Sambil dikasih tekanan ke bawah. Ini angker 2. Sekali lagi angkernya modelnya ujungnya seperti ini ya. Kita agak piringin supaya kuat ya. Nanti Jadi hati-hati ujungnya kaki nggak muter. boleh tumpul atau apa ya, ada seperti piringan ini. Lagi biar yang kedua. Jadi ini untuk angker yang kedua. Tadi angker itu bisa dilihat, angker itu yang sebelah sini, ini yang kanan, ini yang kiri ya. Jadi intinya itu ya. Nanti sondenya ditaruh di tengah karena kita menguji yang di titik ini ya, di tengah-tengah tadi. Ini nanti ada pipa baja yang ke sini ya untuk mengaitkan di angkernya. Nah, ini ya. Mau tahu caranya bisa tidur sepulas ini? Hari ini ada. Hai. Kondir ini sebenarnya ada ketentuan pemiringan. Kalau di SNI tidak. Nah, di sini ada 2 bacaan ya. Sebenarnya ini bacaannya walaupun 2, intinya 1 bacaan ya. Karena yang 1 itu biasanya itu untuk bacaan yang kecil di bawah 100, yang berikutnya adalah bacaan yang di atas 100. Jadi kalau sudah bacaannya di atas 100 ya dipindah yang satunya ya. Jadi intinya walaupun 2 dial, ini bacanya tetap 1 ya. Yang pertama biasanya untuk yang di bawah 100 itu lebih detail ya, karena biasanya untuk pondasi-pondasi dangkal biasanya sering menggunakan yang dial yang pertama ya. Disebutkan. Nah, biasanya kalau di luar kayak di Belanda motor, karena kejadian miring sudah. Ini nyoba kalau pas Bikonusnya ini. Boleh satu orang lah. Oh, ini Bikonusnya sudah ditangkapkan ini ya. Posisi seperti ini. Ke bawah. Ke bawah. Ini posisi sudah ditancapkan ya. Nanti mungkin di video satunya posisi stangnya belum dimasukkan. Ini stangnya sekali lagi sudah tampil stang luarnya. Nanti yang dipakai nekan itu untuk pembacaan itu stang yang dalamnya. Ya ini pakai turun 20 cm ya sekali lagi. Terus yang stang dalam akan menusuk ke oli. Baru kita baca. Nah, bacanya ketika sudah ada tekanan sedikit.
Ini akan kelihatan manometer naiknya sedikit aja. Ketika si manometer sudah gerak, kita stop sedikit dulu, baru kita putar lagi. Nanti kalau udah hafal caranya, tidak perlu stop, langsung aja jalan 20 cm, tarik ini keluar, tekan 4 cm, 4 cm, jadi dia putar terus. Oke, saya putar. Ya. Nah, posisi dia tertekan, kita nggak mungkin naik ini, tekan ini. Naikin sedikit ke atas, tarik. Baru dia turun lagi ke bawah. Nah, turun ke bawah, operator harus lihat. Pastikan dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam, jadi dia pas seukuran lubangnya si diameternya stang dalam, dia pas. Jadi, kalau miring, nanti pembacanya nggak akurat. Lihat. Nah, dari sini saya start 4 cm. Nah, saya putar, bilang 4 cm-nya. Nah, ini udah keras nih. Tuh, udah 50. Saya nggak lanjutkan. Ini kunci. Ini buka. Di sini terbukti bahwa nanometer yang pertama itu 60 ya, di sondir ini kapasitasnya 60 ya. Terus kalau sudah 60 harus ganti ke nanometer yang kedua. Kebetulan ini nanometernya langsung dipasang di sini dua seperti ini ya. Kalau di punya lab Mektan kita itu diambil ya, ganti manometer berikutnya ya. Jadi sekali lagi yang 60 ini juga perlu ya, untuk di awal-awal dia lebih bacaannya lebih, skalanya lebih besar ya daripada yang di sini. Kalau yang nanometer yang kedua ini mungkin kelipatannya 20, 40 gitu ya. Tapi kalau yang 60 ini bisa cuma 5, 10, jadi lebih detail. Tapi sekali lagi kapasitasnya lebih kecil ya. Jadi ini maksimal di 250 ya. Karena ini sondirnya yang 250 atau 2,5 ton ya. Jadi sekali lagi bacaannya tadi kebetulan di sini tadi untuk di buku SPT ini tadi ya, mohon maaf di sini tadi ya, dia supaya lebih terarah ya, untuk penurunan setelah 10 meter di sini dia itu pokoknya dialnya sudah bergerak, nanti dikasih penggaris sekitar 4 cm 4 cm ya, dengan harapan dengan 4 cm itu sudah ujungnya sudah bergerak di sini ya. Dengan 4 cm lagi itu dengan harapan nanti selimutnya juga sudah bergerak ya. Itu di video tadi ya, tapi itu untuk catatan aja, nanti kalau di lapangan biasanya kita sudah tidak menggarisi 4 cm 4 cm itu tadi. Patokannya itu yang tiap 20 cm-an. Ya, tadi untuk kehati-hatian supaya nanti bergerak 4 cm itu sudah ujungnya bacaan pertama ini berapa. Ya. Tadi juga ada bacaan kedua ya, bacaan kedua di 4 cm berikutnya. Pernah sampai di 60. Ini kan ada kapasitasnya. Nah, yang gerak yang ini. Udah 4 cm bilang stop. 90. Baca. Start lagi. Bilang. 50. Nah, tarik lagi ke atas. Terus naikin ke atas sampai ini bisa saya
pelan-pelan. Dah, turun ke bawah sampai dia nyentuh. Oh, dia nyentuh. Baru kita hitung 20 lagi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai meteran itu akan lebih enak lagi. Kalau ini dia nggak sesuai dengan yang kita coret-coret tadi. Kita ulang lagi 20 cm. Tambah 20 cm. Mas saya muter ya. Ini satu contoh tadi kalau sudah selesai bacaan kedua dilanjutkan turun ke 40 cm berikutnya. Di sondir kita sudah ada guide-nya ya 20 cm, 20 cm sudah ada. Ya, jadi tergantung alatnya nanti ya tinggal dikondisikan dikasih 20 cm-an. Di kalian ini sudah ditawari sama lab untuk sondir? Jadi sondir atau sudah? Untuk kelas 3 mereka 5 sama 6 ini sudah melakukan sondir? Kepingin sondir juga? Belum, Pak. Sudah ditawari sama panitia apa? Kalebnya? Belum ya? Belum. Tapi intinya kalaupun ya dari video aja sudah terwakili ya mungkin kalian ingin ngerjakan atau enggak itu istilahnya ya. Jadi kalau dari segi video kayaknya sudah banyak contoh-contohnya. Ini cuma 2 video saja ya. Sampai 60 kg. Jadi dialnya tadi ada 2 ya. Ini yang besar ya. Yang sebelah kiri ini yang kecil. Tadi ini yang kecil. Ini kan yang hitam yang dipakai. Ya. Ini 0 sampai 60 ya. Yang di sisi yang sebelah sana itu 0 sampai 250 ya. Kalau nanti sudah mendekati 60 ya jangan pakai ini. Nanti di sini di stop supaya mengalir yang ke sana. Tapi ini tipenya beda ya dengan milik kita. Kalau milik kita ini cuma 1 dialnya, nanti kalau sudah hampir 60 ya diganti ya. Hampir sama istilahnya di sini ada 2 dial. 1 ini dial yang kecil, tapi di sini lebih skalanya lebih teliti istilahnya ya. Karena ini tiap berapa di sini tiap bacaan tiap 1 ya. 1 kilogram per senti itu sudah ada. Tapi kalau yang sebelah sini itu biasanya tiap 5 atau tiap 10 ya. Nanonya seperti ini, jadi bacanya sama dan intinya bacaannya ada 2 tadi ya, ujung sama selimut ya. Jadi bacaannya ada bacaan 1 sama bacaan total. Bacaan ujung sama bacaan total. Gram per sentimeter kuadrat untuk pembacaan kecil. Manometer ini yang besar ya. Ini 100 sampai 600. Tapi kemampuannya sondir biasanya sampai 250 ya. Enggak sampai 300 ya. 100 sampai 600 kg per cm kuadrat untuk pembacaan besar. Langkah yang pertama adalah pasang angker dengan cara memutar sampai masuk, menyisakan kepala drat yang berfungsi sebagai pengikat alat sondir. Langkah selanjutnya adalah rakit alat sondir sesuai kelengkapannya. Lalu berdirikan. Pasang rantai sebagai pengayuh alat sondir bikonus. Nah, tadi ini ya, bikonusnya itu ini ya. Ya, ini yang saya bilang tadi, di sini ada stang luar, nanti juga ada stang dalamnya ya berupa tulangan ya. Kalau stang luarnya berupa pipa seperti ini. Lengkap dengan batang dalam, konus bikonus. Batang dalamnya itu seperti ini ya, tulangan seperti ini. Ya, ini bikonusnya sudah seperti ini. Jadi yang biasa disebut dengan sondir itu sebenarnya alat ini yang yang menghitung ya. Kalau yang rangkaian alatnya itu pendukung dari alat bikonus ini. Mata sondir, kunci pipa, hidrolik, Nah, yang ini tadi yang ganti dari setang luar
Itu untuk berapa kedalamannya. Sementara yang untuk menghitung itu malah setang dalamnya di sini. Setelah itu, Ayun terus tuas alat untuk mendorong masuk pipa hidrolik dengan mengayuh Jadi di tuas sini alat. sudah kelihatan yang di bawah ini adalah stang luar, yang di tengah ini adalah stang dalamnya. Untuk menekan pipa tersebut. Saat ujung pipa masuk ke dalam hidrolik, perlu diperhatikan agar tekanannya bisa presisi. Setelah itu, Ayun terus tuas alat untuk mendorong masuk pipa sondir ke dalam tanah. Setelah pipa pertama masuk, angkat hidrolik kembali ke atas. Dan nanti disambung. Setelah itu, lanjutkan memasang pipa kedua. Bisa dilihat ya, tadi di sini sudah kelihatan juga ada stang dalam sama luar, stang dalam sama luarnya. Nanti disambung berikutnya juga seperti itu. Sampai kedalaman tertentu, biasanya maksimal sondir itu 20 meter, atau sudah kapasitasnya yang 250 kN tadi sudah terpenuhi ya sudah ya, nggak harus menunggu sampai kedalaman 20 meter. Lanjutkan memasang pipa kedua. Untuk menyambung di ujung masing-masing pipa terdapat drat. Pipa dihubungkan lalu diputar sampai drat pada pipa habis. Untuk mengencangkan sambungan pipa, gunakan kunci pipa. Seperti cara sebelumnya, sebelum menekan pipa dengan hidrolik, pastikan posisinya selalu presisi. Setelah itu, Ayun terus tuas alat untuk mendorong masuk pipa sondir ke dalam tanah. Setelah pipa kedua masuk, sambung kembali pipa ketiga dan begitu seterusnya sampai mendapatkan titik tanah yang diinginkan berdasarkan dari pembacaan manometer. Sampai di sini ada yang ditanyakan ya. Jadi sampai batas mana ya, sampai kemampuan sondirnya tadi bisa dilihat di hasil ini ya, hasil di uji konus ini ya. Yang pertama adalah yang tadi ini ujungnya ya. Jadi ujungnya ini di mana dia berada pasti beda-beda ya. Yang kolom yang ketiga ini yang totalnya ya. Terus di sini dikurangi aja yang total dengan yang ujung ya, ini dibagi 10 karena memang diameternya 10, luasan dari 10 ya, terus nanti dikalikan 20 ya karena kita selimutnya nanti sepanjang 20 cm ya. Jadi dianggap 20 cm misalnya di titik ini ya, nanti dikalikan 20 ya, jadi 20 cm. Ya, nanti di sini JHL itu jumlah kumulatif saja. Yang perlu diperhatikan di sini yang kemarin belum saya singgung beneran, di sini ada FR, di sini adalah rasio gesekan ya. Nanti di sini FR fungsinya untuk apa? FR sama QC ini nanti untuk tahu jenis tanahnya apa ya, ada korelasinya. Nanti aja saya jelaskan fungsinya FR sama QC di sini. Tapi yang paling penting tadi bisa dilihat bahwa di sini tiap kedalamannya tiap 20 sentian ya. Makanya selimut nanti harus dikalikan 20 karena walaupun di sini selimut tadi dihitung di kedalaman 0,1 ya. Nah, titik itu nanti harus dikalikan 20 ya, dianggap bahwa di 0,1 itu mewakili 20 cm ya. Makanya di sini dikalikan 20. Ya, yang di sini sekali lagi hambatan lekatannya dibagi 10. Sebenarnya ada keterangannya ya di ini kan untuk labnya kan sudah saya kasih ya kemarin ya. Untuk untuk manual atau di Mektan 1, Mektan 2 kan sudah dikasih sama Bapak Ibu dosen untuk lab uji tanahnya. Ya.
Jadi ini adalah apa? Ini tabelnya. Nanti kalau mau digrafikan seperti ini, bahwa di ujung konus itu beda-beda seperti ini ya. Ya. Ini kemampuannya ini dibatasi sampai seperti ini. Ini kebetulan ujung konus ini sebenarnya 150 lebih ya ini ya. Ini dihentikan di sini, tapi yang selimutnya di sini ya, ini mungkin karena selimutnya, bacaan karena selimutnya sudah besar. Bisa dilihat di tabel tadi ya. Ya ini sudah hampir 300 ya. Kemampuannya itu dibuat maksimal 300 ini. Karena bacaannya sekali lagi dibatasi 250 sebenarnya ya. Tapi sampai 300 pun bisa. Ya ini sampai 300, kalau sudah 300 ya nggak usah dilanjutkan lagi, nanti dialnya yang rusak ya. Ya, jadi ini dibatasi 300. Bacaan total sudah 300, sudah selesai dihentikan. Ya. Jadi tadi sudah 300 sudah selesai ya. Di sini sekali lagi, di sini yang atas itu ujung konus ya. Ini tadi sampai 150. Sementara yang di sini JL tadi ini yang bawah di sini. Ya. JL di sini yang bawah, tapi ini sekali lagi yang JL, patokannya pakai yang JL ini. Ya. JL ini sampai 1248 ya. Ya. Ya, di sini sampai 1400 tadi ya, 1240 tadi ya. Perlu diingat kembali lagi ke posisi yang dulu kita bahas di pondasi sebelumnya. Kita sudah membahas perbedaan pondasi dangkal sama dalam ya. Jadi khusus untuk pondasi dangkal, kita sudah membahas di sebelumnya dan ini review saja ya. Jadi kalau untuk pondasi dangkal sekali lagi yang QS-nya ini diabaikan ya. Jadi kita di QP di sini ya. Di sini QP ya. Ini pondasi dangkal ya. Di pondasi dangkal kita untuk mencari QU ya, kita sama dengan QP plus QS ya. Sekali lagi ini diabaikan ya. Makanya yang selimut di sini walaupun besar ya JL ini kita abaikan ya. Dan ini juga terbukti kita kan kalau pondasi dangkal kan biasanya paling banyak kan antara 1 sampai 2,5 di sini ya. Jadi ini nilainya berapa itu sudah, yang bawah ini kan jarang kita pakai ya. Jadi ini untuk pondasi dangkal. Kalau pondasi dalam yang pengaruh malah JHL ini ya. Ini malah pengaruhnya sangat besar ya. Jadi kita walaupun di sini ada sonder, ada JHL sama GC, ujung sama selimut, kita nanti yang pakai cuma yang GC-nya saja ya. Khusus pondasi dangkal sekali lagi ya. Kita cuma pakai yang posisi GC di sini yang ujung ya. Ini yang kita pakai ya. Sementara yang di sana tidak pakai. Kita tidak pakai. Ya. Makanya nanti rumusnya kita pakai GC atau PK saja. Perlu diingat itu karena untuk pondasi dangkal. Ya, kalau untuk pondasi dalam ya malah berpengaruh yang ininya ya. Apalagi sangat dalam biasanya selimutnya yang lebih besar daripada ujungnya. Ya, seperti di sini aja kan ini 150 ya. Ini jumlah hambatan katakannya sampai 1200. Ya, ini jumlah ya. Ini berarti jumlah ini dari 0 ya. Ini dari 0 sampai ke bawah. Tapi kalau di kedalamannya saja selimutnya cuma ini ya. 15 ini. Ya, di sini sudah 150, ini cuma 15. Tapi 15 di posisi 4,6 ya. Tapi di posisi 0 sampai sampai 46 ya jumlahnya ini tadi 1200-an ini. Oh, nah ini di posisi ini 300, sorry. Di posisi ini 300. Di posisi 4,6. Jadi ini sekali lagi kita cuma pakai yang GC saja karena di pondasi dangkal. Tadi kita sudah membahas fungsi dari rasio gesekan ini apa. Bisa dilihat di buku Pak Harikris tadi ya. Di buku Pak Harikris tadi lah ini ya. Dan ini di buku-buku banyak ya. Ya di buku Sonder, SPT Sonder insya Allah ada juga. Ya di sini rasio gesek tadi ini ya, FR di sini ya dalam persen. Ya ini jumlah hambatan dekat dibagi dengan PK tadi ya ujung. Ya ini FR-nya berapa persen? Ya di sini nilai QC-nya berapa ya di sini ya.
Kita ambil contoh yang satu saja ya, hasil sondir. Misalnya di kedalaman 4 di sini ya. Kita ambil contoh di kedalaman 4 ya. Di kedalaman 4 ini nilai QC-nya 28 ya. Nilai FR-nya di sini 8,5 ya, 8,5. Ini nilai FR-nya. 8,5% ya, ini satuannya sekali lagi dalam persen. Ini tanahnya ini jenis apa? Tanahnya ini jenis apa? Bisa dilihat di sini. Tadi ini QC-nya 28, FR-nya 8,5. Ya. FR-nya 8,5 berarti kalau FR-nya 8,5 berarti ini ya, berarti 8 ya. Kita anggap FR-nya 8. Terus tadi berapa tadi? 28 ya. Ini sekali lagi kita anggap lebih dari 8, kita anggap 8, 2,8 ya. 28 sorry ya. Berarti di sini 10, di sini 20, ini 30 ya. 2,8 sekitar di sini ya. Ya. Ya, jadi ini ya ini sampai terus kan sama ya ini ya. Bahwa tanahnya itu di sini berarti ini tanahnya adalah lempung. Ya. Mungkin di lain ambil contoh lagi ya. Ya, mungkin yang di kedalaman 2 meter ya, kedalaman 2 meter di sini GC-nya adalah 54, nilai FR-nya adalah 4 ya. Ini 54 sama 4 ya. 4 itu posisi 4 itu posisi di sini ya. Sama 54 ya, ini 4 di sini sama 54 ya, ini 20, 30, 40, 50 ya, misalnya di sini. Ya, di sini. Ya, di sini adalah lano berlempung atau sampai lempung ya. Ya. Ya, lano sampai lempung ya. Jadi posisinya di sini. Ini fungsinya kalau fungsi dari FR sama QC ya. Mungkin kalau ada mungkin di sonder ini kalau ada ya, sorry di SNI sonder ini. Oh, enggak ada kayaknya ya. Di SNI sonder ini untuk bacaannya saja. Alat sama bacaannya. Ya, kebetulan di SNI sonder ini tidak ditampilkan. Ya, ini bacaannya tadi sama ya. Tadi FR, ini RF ya sama saja ya. Ini bacaan gesekan tadi. Di sini yang selimut ya, jumlah selimut. Yang konusnya adalah yang ini. Sampai sini ada ditanyakan dari segi di lapangannya saja. Ya, sebelum ke rumusnya. Ya. Jadi mau nanti sering-sering buka di YouTube untuk sonder ini, ya. Dan ini enggak susah istilahnya ya, cuma berat di alatnya saja. Ya, untuk membaca tadi kita perlu angker, kita butuh masang perangkatnya sehingga nanti bacaan ujung sama selimut nanti bacaan ujung sama total ya kita dapatkan di sini. Ya, sesuai dengan SNI tadi kita baca ujung sama total. Ya. Intinya cuma itu, bacaan nano ini tadi ini juga sama ya. Bacaan ujung sama totalnya. Karena yang pertama bergerak ujungnya, yang berikutnya ujung sama selimutnya yang bergerak. Intinya di sondir seperti itu ya. Dan ini dikerjakan tiap 20 cm. Kalau sudah bisa dilihat di buku kalian ya. Rumusnya juga sudah ada, rumusnya hampir sama dengan rumusnya untuk SPT ya. Cuma nanti ada ketentuan untuk mencarinya QC itu di lokasi mana ya. Nah, di sini sekali lagi kalau kurang dari cara Meyerhof, kalau kurang dari 1,2 B-nya ya pakai rumus yang atas ini. QC langsung dibagi 30 dan ini sekali lagi sudah QAllNet ya. Tanpa bagi angka keamanan, tanpa bagi keamanan kalau di sini. Ya. Jadi ini sudah allowable-nya. Apalagi ini sudah net, sudah ada pengurangan QU. Kalau lebih besar dari 1,2 ya pilih ini ya. Ini cara Meyerhof yang bawah ini Bowles ya. Ini Bowles ada KD-nya. Yang berikutnya adalah yang Skerman ya, tapi sekali lagi Skerman ini masih QU ya. Kita masih butuh QAll-nya. Ya, key allowable-nya dengan membagi QU dengan SF ya. Baru nanti setelah QAll kita QAll besar ya.
tinggal Q all dikalikan A ya. A-nya berapa, luasan dari pondasinya sehingga Q all, dan ini harus lebih besar dari QV, beban dari atas. Ya, sama ini sudah pengulangan dari sebelumnya. Nah, cuma kita sama dengan sebelumnya untuk mencarinya gimana? Tadi ada yang rumus tadi, ini mengambilnya itu kalau di sini ya. Ini di kedalaman, ini B ya, ini B ya. Ini di kedalaman sampai B ya, rata-rata sampai B di sini. Ya. Kalau kalau SPT tadi dari atas sampai bawah, kalau ini diambil rata-rata yang di sini. Ya, juga ada yang 2B ya, juga ada yang 2B. Berarti ini B sama B. Ya, nanti dilihat di contoh bukunya Pak Ari Krisadi ada contohnya. Bisa dilihat di bukunya Pak Ari, mohon maaf yang saya fotokan ini. Kalau punya bukunya Pak Ari silakan dilihat. Untuk contoh yang ini tadi SPT, contoh yang sondir. Ini kita kemarin sudah bahas ya yang SPT ya. Sekarang kalau untuk yang contoh yang sondir ini ya. Ini contoh yang sondir sama tadi ya. Ini Meyerhof ya. QC dibagi 30 ya. Yang ini ada KD, Bowles ya. Ya, ini ada yang KD. Nah, ini ada contoh yang cara Bowles. Di sini bisa dilihat ini hasil dari sondir, kerucut statis ini sondir dibangun di kedalaman DF-nya 1,5 ini ya. Ini DF-nya. Ini adalah B-nya, muka air sangat dalam, jadi tidak ada pengaruh air. Ya, sekali lagi, tidak ada pengaruhnya air yang D1 kalikan gamma, terus D2 dikalikan gamma absen, itu tidak ada pengaruhnya. Jadi kalau sudah sangat dalam, sudah tidak ada pengaruhnya. Atau kedalamannya sudah tidak ada pengaruh itu kalau kemarin mungkin di kuis ya, nggak ada pengaruhnya itu kalau di DF ditambah B di sini ya, ini juga B ya. Ya. Misalnya DF-nya 1,5 ditambah B-nya 2, jadi di kedalaman 3 ini misalnya ini 1,5, di sini 2 meter ya B-nya. Jadi di bawah kedalaman 3,5 ini sudah tidak ada pengaruhnya ya. Ya. Tidak ada pengaruhnya. Ini contoh-contoh sebelumnya kan sudah ada. Apalagi di soal ini muka air tanah sangat jauh, jadi tidak ada pengaruhnya di muka air. Di sini rata-rata di bawah ya, di bawah dasar fondasi, berarti kan di bawah DF. Ini 35. Ini mungkin ada gambarnya mungkin. Nah, ini ya. Di bawah fondasi di sini 35 ya. Ini sekali lagi rata-rata. Ya. Ya, ini DF-nya. Nah, ini rata-ratanya. Nah, ini rata-ratanya 35. Nah, ini diambil seberapa di sini ya. Ini sudah ada keterangan ya. Mohon catatannya untuk di diktat mungkin belum saya cantumkan. Untuk cara Bowles ini dipakai 0,5B di atas dasar pondasi dan 2B di bawah pondasi. Sekali lagi, nah ini ya. Ini diambil berapa di sini? Ini misalnya ini 1,5 ya, ini min 1,5. Tadi dari soal ke atas itu setengah B, berarti ini 1 ya. Jadi di sini 0,5 ya. Di sini 0,5 karena di sini berarti setengah B. Ini adalah setengah B, yang bawah adalah 2B ya. Di sini adalah 2B. 2B itu berarti 4 ya. Jadi 1,5 ke 4 berarti di sini min 5,5 ya. Jadi rata-rata ini ya kita rata-rata dari 0,5 ke 5,5 ya. Ini rata-ratanya berapa? Dari sini aja kita mungkin dari gambar ini ya, kita bisa lihat ini berapa. Ini kalau dari segi grafik ya. Nanti kalau dari segi dari segi tabel ya kita lihat di sini. Tadi 0,5 berarti sekitar sini ya. Nah, di sini sampai 5,5. Tadi di sini kebetulan nggak ada 5,5 ya.
Ya, jadi antara sini sampai sini. Ya, ini di rata-rata juga bisa. Ya, ini kalau dari tabel. Tapi kalau dari grafik, ya ini ini jumlahnya berapa. Nah, nanti dibagi itemnya ini berapa ya, ketemu nanti rata-ratanya. Ya. Sama di sini. Ya, ini rata-rata ini. Jadi ini ketemunya 35. Ya, jadi yang penting tadi ini setengah ke atas, setengah B dari DF ini ya, sampai 2B ke bawah dari dasar fondasi. Ya. Sehingga di sini sudah jelas ketemunya 35. Kalau sudah tadi diameternya B-nya tadi berapa di sini? B-nya tadi 2 meter, berarti kalau 2 meter kan lebih besar dari 1,2 ya. Lebih besar dari 1,2, maka di sini pakai Bowles itu kalau lebih dari 1,2 berarti pakai ini ya. Pakai yang ini. Kalau cara Bowles ini cakap Bowles atau cara Meyerhof di sini. Kita lihat di soalnya ini pakai Bowles ya. Ya, sekali lagi ini ada KD ya. Jadi soal ini kita pakai KD yang di sini KC dibagi 33. Benarkah KC dibagi 33 ini ya? Jadi kita pakai ini. Ya, kita pakai ini karena apa? Tadi B-nya adalah 2 meter. Ya, kita pakai ini. Sementara KD sudah ada ini dan ini tidak boleh dari 1,33. Ya. Ini 2B-nya di sini 0,3. Kebetulan ini seharusnya harus dicek dulu. Ini tidak boleh, yang ini ya, tidak boleh lebih dari 1,33. Ya. Ya, kayaknya enggak lebih ya. Ya, sehingga nanti di sini sudah ketemu nilainya ini, ya. Sekali lagi ini sudah Q-all ya. Sudah dibagi angka keamanan. Jadi ketemunya 1,75, kalau dibuat kilonewton sama meter ya, tinggal ngalikan 10 ya. Di sini dikalikan 10 sehingga 175 ya, bisa 172 atau 175. Kalau 175 berarti dikalikan 10, kalau 173 dikalikan 98,1 ya, 98,1. Ini ketemu QA-nya kalau sudah ya sudah ya, ini ketemunya sudah ketemu nilainya ini ya, QL-nya ini. QL-nya ini kalau mau QL besar sekali lagi tinggal mengalihkan saja 172 di sini, saya kalikan A-nya. Ini kebetulan pondasinya memanjang atau persegi di sini. Ini belum ada keterangan ya. Jadi kalau dianggap saja memanjang berarti di sini dikalikan 2, ini B-nya, kalikan 1 tiap 1 meter ya. Jadi di sini A-nya, ini B-nya yang 2 tiap 1 meter lari. Ya. Dan ini harus lebih besar ya, ini harus lebih besar dari QV. Sampai sini ada ditanyakan, ini kebetulan cara Bowles. Kalau nanti Meyerhof juga sama, rata-rata itu dipakai yang 2B di sini ya, di kedalaman 2B. Ya. Jadi rata-rata di kedalaman 2B di sini. Mungkin di sini ada contoh lain, oh enggak ada ya. Ini dengan cara lain ya, ini plat ya. Ini enggak kita bahas. Kalau plat itu kita modelnya seperti ini permukaan tanah. Sebelum permukaan tanah kita ngasih plat di sini, ya kotak gitu ya. Di sini ada besi nanti untuk mengukur dia turunnya berapa, ya. Ya. Turunnya berapa ya. Jadi ini kita nanti seperti ini. Kita tidak bahas yang uji plat di sini. Sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau perumahan ini enggak dipakai ya, plat ini biasanya untuk jalan raya. Ya, untuk uji plat ini untuk jalan raya. Sampai sini ada ditanyakan, jadi ini mohon tidak susah, ya, lebih cepat dari cara Meyerhof, pada cara parameter ya. Ini sondir sama SPT ini lebih cepat daripada kita cara yang parameter C sama P di sini, C sama P, yang harus melihat tabel, melihat grafik, ya, melihat rumus juga, nilai NC, NQ, N gamanya berapa. Kalau di SPT sama sondir kita cepat ya, tergantung rumusnya apa, Meyerhof sama Bowles ya.
Sama di sini Skerman ya. Kalau untuk pondasi untuk untuk SPT ada pari di sini ya. Kalau untuk sonder ada Skerman di sini. Dan Skerman ini juga cukup banyak digunakan. Cuma di sini sekali lagi pakai QU ya, bukan QOL, bukan QA atau QOL. Sampai sini ada yang ditanyakan? Contohnya sudah ada, tadi juga ada. Sekali lagi sonder itu kita tidak mengambil sampel tanah ya. Di hasil sonder ini ya, hasil sonder ini kita tidak mengambil sampel tanah sama sekali. Sehingga untuk tahu jenis tanahnya apa ya kita pakai grafik dari FR sama QC ini ya. Dari nilai FR ini sama QC, nah, di FR sama QC ini di literatur juga ini RF ya sama saja. Rasio dari frictionnya gesekan, rasio gesekan ya. FR-nya berapa persen ya, 10%, terus di sini nilai PK-nya berapa, ini tahu jenis tanahnya. Karena sonder tadi video tadi kan nggak ngambil sampel tanah. Tapi kalau SPT sekalian pengeboran ngambil sampel tanah untuk uji di lab ya. Seperti di sini. Ini SPT, yang ini kita ngambil sampel tanah ya, sehingga kita tahu parameternya. Ya. Untuk nilai C, gamma, pi kita pakai untuk cara Meyerhof, cara Tersagi untuk yang parameter. Sampai sini ada ditanyakan. Jadi kalau ada 3 data ya, parameter, SPT, sonder, nanti kita bisa ngerjakan. Cuma kemarin sudah diwanti-wanti kalau pakai SPT ada 3 tahap. Ada N, N60, N60, N160. Kalau untuk CPT kita tidak ada koreksi ya. Karena alatnya cuma seperti itu ya, nggak ada yang lain ya. Kalau SPT tadi kan dari segi pembebanannya itu sudah beda. Dari stangnya beda, mata bornya juga beda. Kalau untuk proyek perumahan sampai 4 lantai ya pakai sondir saja ya. Terus nanti daya dukung pakai daya dukungnya sondir. Terus nanti dibandingkan dengan beban dari atas ya. Sekali lagi semuanya dibandingkan dengan beban dari atas ya. Dibandingkan dengan KV-nya. Nanti sekali lagi kalau untuk sonder biasanya yang dipakai ini ya 2B ya. 2B di bawah. Ya. Seperti bolos ini dipakai 2B yang di bawah. Kalau untuk SPT kemarin SPT juga ada pakai B ya kemarin ya. Kalau kemarin SPT kita pakai B kemarin. Nah ini ya. Kemarin contohnya ini contohnya dipakai DF dan B ya. Ini pakai DF dan B. Ya. DF dan B. Jadi di sini 6 kemarin ya. Di sini 6, contohnya 6. Kalau 6 berarti ini ya, ini sampai 6 ya. Berarti ini sampai 6 di sini ya. Dari DF ini ya sampai ini. Nah, di sini 25 jadi 13 sampai 25 di sini ya. Nah, ini 13 sampai 27 di sini ya. Jadi sampai terakhir di sini. Karena 55 dianggap yang di sini. Ya, jadi dari 13 sampai ini dibuat rata-rata. Ya, ini kebetulan tangki ya. Ini tangki kan memang besar ini. Sampai 5 meter di sini. Ya, jadi ini di rata-rata dari ya karena ini 5 meter ya. Jadi DF ini dari DF ini tambah lagi B di sini. Ya. Jadi B di sini B-nya 5 berarti di sini min 6,5 ya. Ini di rata-rata semua. Jadi ini pakai B, sekali lagi pakai B. Kalau sonder tadi rata-rata pakai 2B.
ini SPT sekali lagi. Yang untuk CPT, ya, CPT atau sondir pakai 2B di bawah DF. Sampai sini ada ditanyakan? Mohon nanti videonya kalau belum jelas sering-sering buka video untuk sondir ya. Ini kebetulan 2 contoh sondir. Ya, mungkin bisa dilihat yang lain. Uang seharusnya tidak diam. Uang harus bekerja. Mulai trading dengan Semuanya pasti angker. Pasti semuanya membuat angker. Yang bikonusnya ini ya, alatnya bikonus. Sekali lagi sudah ada stang dalamnya ya, nanti disambung stang dalam sama stang luarnya juga nanti digabung terus. Pembacanya sekali lagi pakai yang dalam ya, sementara kalau stang luar ini untuk di mana dia berada, di dalam berapa mau diuji. Tadi sudah saya sekilas sudah saya singgung. Stang ini plus stang luar sama dalam. Catat. Tarik ini buat ganda. Bacanya sama ya, dialnya di sini 0 sampai 60 ini bacanya kecil ya. Nanti yang di sini yang diteruskan, nah ini sampai 250 ya. Ini sampai 250. Ya nanti kalau, nah ini untuk muternya ya, kalau sebelum 60 ya pakai dial yang kanan, nanti kalau sudah di atas 60 pakai dial yang kiri. Baca tuh. Masih 0. Turunin, ini tekan. Turun. Ya. Tuh, tekan. 10. Apa? 12. Tadi dia kedengaran ya, 10 sama 12 ya. Bacaan pertama 10, bacaan kedua 12. Ini mungkin bisa buat contoh. Turun. Ya. Tuh, tekan. 10. Apa? 12. Iya 12. Jadi kedengaran ya, jadi bacaan pertama 10, bacaan kedua 12. Yang 12 itu bacaan total ya. Berarti selimutnya tinggal ngurangi aja. 12 dikurangi 10 ya, itu selimutnya. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nanti mohon sering-sering buka yang lain, intinya ngukur atau pengujiannya itu di bikonusnya. Siap ya? Berapa tuh? Berapa tuh? 15 tadi 15. Woi, makan dulu ntar nggak mau. 16. Kelihatan 14, sebelumnya pada bacaan 16. kemudian ini tidak pakai ngengkol ya, jadi sudah pakai hidrolis di sini. Batang 5 yang ini. Ini ditulis ya, yang GC ini ya. Yang GC, yang ini yang total tadi ya. Makanya tadi yang ada bilang 15
sama 18 tadi mana? Oh, di sini kebetulan 13 ya. Ini 13 sama 18. Pasti yang kanan ini pasti lebih besar. Tidak mungkin lebih kecil ya. Karena ini jumlah total. Di sini QC sama apa di sini tulisannya ya. Intinya frictionnya di sini. QF kayaknya di sini ya. QC itu konusnya, QF ini frictionnya. Ya. Sampai sini ada ditanyakan? Nanti kalau sudah ketemu dua ini, langsung dipindah ke perhitungan. Perhitungan ini ya. Ini bacaan pertama, ini yang kedua. Nanti seperti ini, dikurangi dikalikan 10. Ini hambatan lekatannya ya. Ini hambatan lekatnya dikalikan 20, karena tiap 20 cm, ini yang di sini kumulatifnya. Tapi sekali lagi, kalau untuk pondasi dangkal, kita cuma pakai yang PK atau QC di sini. Ya. Cuma pakai ini saja, kalau untuk pondasi dangkal. Kalau untuk pondasi dalam, ya PK sama yang JHL ini. Ya, jadi kalau pondasi dalam kita, kalau misalnya di satu di sini ya, kita menggunakan angka 24 ini saja. Tapi kalau di pondasi dalam 24 sama yang di sini, 92 ini. Ini untuk, sekali lagi ya, tadi sudah, seperti di sini tadi. Di sini yang bawah ini dari atas ya, ini QV. Di sini adalah QS ya, ini yang ke atas, ini adalah QS selimutnya. Ini adalah QP ya. Jadi untuk QP-nya di 1 meter ini ya, kita patokan di 1 meter. Nah, ini pakai 24 ya. Nah, ini kalau besar ini sekali lagi belum dikalikan luasan ya. Luasan belum ya. Intinya 24 ini ya. Untuk QS ya di sini 92 ya. Ya. Tapi ini untuk pondasi dalam ya. Sekali lagi kita di sini QU cuma sama dengan QP saja. Karena pondasi dangkal QS-nya dianggap kecil, apalagi di sini tanahnya juga sudah digali, sudah ada kerusakan ya dari sebelumnya. Kalau di pondasi dalam kan kita langsung pakai tiang ya, pemukul, sehingga dari ujung ini juga tidak rusak ya istilahnya. Enggak bekas galian. Sampai sini ada ditanyakan? Ini bedanya untuk pemakaian sondir. Kalau untuk di pondasi dangkal sama dalam, kalau pondasi dalam dangkal pakai QC saja. Makanya rumusnya di sini cuma ada QC, yang tadi dibilang QF atau frictionnya tidak ada, atau JHL tidak ada ya. Ini pakai QC saja. Ada yang ditanyakan? Dari segi rumus maupun dari videonya mungkin. Ini sekali lagi CN ini untuk koreksi terhadap overburden ya. Langkahnya ini ketemu nilai N lapangan, terus N60, terus N60 absen dengan pengalian CN ini. Sampai sini ada ditanyakan? Kalau sudah, kita sudah selesai ya untuk SPT dan CPT, karena contoh-contohnya juga kita sudah ada contoh soalnya juga. Untuk minggu depan, insya Allah kita teruskan materi untuk pengaruh. Nah ini ya, beban dari luar ya. Nanti ada pengaruh beban dari luar, ini beban sendiri yang dibilang ya. Ini kisi-kisi saja, sigma V sekali lagi ini overburden istilahnya ya, tekanan overburden. Overburden ya. Ya rumusnya tinggal gamma kalikan H saja ya. Ini juga ada gamma kalikan H atau di sini Z ya. Ini kalau tadi belum ada luar ya, nanti di sini kebetulan di sini nanti ada plus beban dari luar ya. Nah, ini ada beban dari luar. Nah, beban dari luar ya, bisa beban titik, nanti bisa beban garis ya, bisa beban merata ya. Ini nanti beban merata yang di sini. Tulisannya merata di mana di sini, ini ya merata, beban merata. Nah, itu karena beban luar ya. Nanti juga ada final ya. Jadi sekali lagi untuk beban sendiri ya. Beban sendiri biasanya istilahnya adalah sigma ya. Atau sigma 0, sorry, sigma 0 biasanya juga P kecil 0, nanti beban dari luar
beban luar ya, delta sigma ya, delta sigma atau delta P ya, P kecil ya, beban dari luar. Di sini nanti delta P ini ya, delta P. Terus nanti ada beban final ya, beban final. Karena juga final, ini penambahan di sini. Jadi ini sigma V, nah, di sini tinggal menjumlahkan aja di sini. Sigma 0 ditambah delta sigma ya. Berupa dari beban sendiri sama beban dari luar. Atau di sini biasanya apa di sini? P final ya, P final. Di sini P0 ditambah delta P. Cuma itu saja mungkin untuk ini insya Allah di pertemuan akan datang ada pengaruhnya beban sendiri sama beban dari luar. Ada ditanyakan sebelum ini kita nggak cukup ya kalau bahas hari ini. Ini nanti insya Allah di minggu depan kita bahas untuk yang beban dari luar. Kalau beban dari sendiri ini sudah sering-sering kita singgung tekanan over badan ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya, walaupun ini kurang karena materinya juga sudah selesai. Dan untuk beban dari luar tidak cukup kalau dari waktu yang ada. Saya mohon maaf di awal sampai akhir ini kalau ada kurang lebihnya ya, saya mohon maaf baik sengaja maupun tidak. Semoga pertemuan ini banyak berkah dan manfaatnya baik bagi saya maupun kita semua, kalian juga ada manfaatnya nanti kalau hubungannya dengan di lapangan maupun pekerjaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Terima kasih Pak. Sama-sama, mohon maaf.